sore Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Em, Selamat sore pada Bapak Ibu semua. Semoga bisa mendengar suara saya. Eh, Tentunya 5 menit sebelum dimulai, mohon izin sekedar mengingatkan saja agar posisi audio di off dan kemudian video bisa diusahakan untuk di-on-kan agar kita semua dapat saling mengenal satu sama lain. Baiklah, sepertinya sudah bisa kita mulai saja webinar hari ini untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vika, mengajar di SMP Bandung Independent School. Dan hari ini saya sangat senang sekali mendapat kesempatan untuk bisa mendampingi secara penuh webinar kita hari ini bersama Ibu Sunengsi dari awal sampai akhir nanti menemani Bapak dan Ibu. Kemudian izinkan saya juga ini menyapa ada Bapak Ibu yang bisa saya lihat di layar seperti Ibu Istri. Selamat sore Ibu. Senang bertemu Selamat lagi Bu. sore. Bu Anissa juga ada beberapa yang sudah saya kenal. Ibu Ati, Bunda Ati, selamat sore. Senang bisa bertemu lagi, Bu. Baiklah, dan selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya yang tentu saja saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena Alhamdulillah ya hari ini banyak sekali yang begitu bersemangat untuk bisa ikut webinar ini. Uh, untuk selanjutnya, seperti biasa kepada Bapak Dadan, yaitu sudah tidak asing lagi ya, bagi kita semua. Beliau merupakan ketua di kelas kreatif, kemudian koordinator sebagai koordinator di Padi Project juga. Mohon izin pada Bapak Dadan untuk menyampaikan sedikit pendahuluan atau pengenalan mengenai Padi Project. Kepada Bapak Dadan, silahkan. Mangga. Terima kasih Bu Vika. Apakah bisa mendengar suara saya? Iya, jelas sekali Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Ibu dan Bapak semua. Terima kasih telah bergabung di sesi Padi Project Plan and Action for Differentiated Instruction. Hari ini kita memasuki sesi yang kelima, sesi yang terakhir ya Ibu dan Bapak. Sayangnya ini adalah sesi yang terakhir. Sudah 4 topik berarti yang kita bahas terkait differentiated instruction. Nah, di 4 topik itu hari ini adalah akumulasinya. Jadi bagaimana topik-topik yang sudah dibahas nanti oleh Ibu Sunengsi akan ditunjukkan bagaimana integrasinya dalam sebuah modul ajar yang berdiferensiasi. Mohon izin saya menyampaikan terkait Padi Project Plan and Action for Differentiated Instruction, kegiatan yang didukung penuh oleh British Council. Jadi latar belakang dari kegiatan ini sebenarnya berhubungan dengan kurikulum merdeka ya Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana ada tuntutan dari kurikulum merdeka untuk kita bisa memfasilitasi siswa secara individu. Jadi bukan siswa dalam satu kelas saja, tapi bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat, kebutuhan, dan kekuatan dari masing-masing siswa. Dan yang menjadi kendala di sini adalah masih banyak di antara kita, termasuk saya secara pribadi, bagaimana sih untuk mengakomodir kebutuhan tersebut gitu kan, dengan banyaknya jumlah siswa dan juga kepada ide-ide bagaimana memfasilitasi kegiatan yang berdiferensiasi di kelas. Sehingga terciptalah atau digagaslah kegiatan Padi Project ini. Nah, jadi kegiatan Padi Project ini kita menggunakan kerangka kerja dari CPD British Council, Ibu dan Bapak. Jadi setiap kegiatan kita mereferensikan kepada sumber-sumber yang ada di British Council. Dan dengan kurikulum merdeka ini kita memiliki kebebasan gitu kan untuk mengintegrasikan dalam modul ajar dalam KBM yang kita selenggarakan atau yang kita laksanakan sehari-hari. Nah, setelah kegiatan hari ini, Padi Project akan berfokus kepada 52 guru-guru yang tergabung dalam teacher trainers yang berasal dari 17 MGMP di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Bagi rekan-rekan yang sudah lengkap mengikuti sesi 1 sampai dengan sesi 5, nanti insya Allah kami hubungi juga sih. Ada program khusus yang bisa diikuti oleh Ibu dan Bapak semua. Sedangkan untuk open webinars-nya sendiri sudah selesai, jadi hari ini adalah pertemuan yang terakhir.
Nah, ini adalah timeline. Kita mulai di tanggal 26 Juni dan hari ini di tanggal 24 Juli. Jadi sesi 1 sampai dengan sesi 5. Ini adalah para trainernya, Ibu dan Bapak. Jadi ada 9 trainer bersama dengan saya yang kita bersama-sama mengembangkan program Padi Project ini untuk bisa memberikan materi-materi, strategi-strategi, ide-ide bagaimana mengintegrasikan apa yang namanya strategi ya, mengintegrasikan strategi nanti dalam modul ajar. Itu saja perkenalan terkait Padi Project. Terima kasih. Selamat belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dadan untuk pengenalan Padi Project-nya. Semoga berjalan lancar. Kami juga mendukung penuh terhadap proyek ini ya. Menarik sekali dan semoga semua program yang diselenggarakan oleh Padi Project bermanfaat bagi kita semua, terutama pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut dulu ini trainer kita yang hari ini yang sudah siap, yaitu Ibu Sunaingsi. Ibu Sunaingsi MPD merupakan guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 4 Cimahi. Beliau pernah menjadi tutor atau pengajar praktik di tahun 2020 sampai 2021. Kemudian beliau juga merupakan guru penggerak melalui program rekognisi di tahun 2022. Kemudian saat ini beliau juga terpilih. Wah, ini sepertinya sibuk sekali Ibu Sunaingsi ya. Sebagai instruktur di program guru penggerak, dan minat beliau adalah pada teacher agency, pengajaran yang berdiferensiasi dan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, hari ini beliau akan lebih banyak menggali mengenai diferensiasi tersebut, terutama hubungannya dengan kurikulum merdeka. Terima kasih atas waktunya Ibu Sunaingsi. Semoga kita semua juga dapat belajar banyak dari Ibu. Selain itu juga beliau merupakan penulis sertifikat BNSP. Baru-baru ini menjadi salah satu penulis teks bahasa Inggris nasional yang sudah diterbitkan oleh Puspuk Kemdikbud dan aktif berpartisipasi dalam program kelas kreatif sebagai pembicara. Baik Bu Ibu Sunaingsi, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk dimulai saja. Waktunya 30-40 menit, kemudian kita akan adakan sesi tanya jawab. Terima kasih, Bu Sunaingsi. Mangga, silakan. Iya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya berada di sini menjadi narasumber terakhir dalam Padi Project kita, Plan and Action for Differentiated Instruction. Bapak Ibu, kehadiran saya di sini lebih ke tailored berbagai jenis sharing knowledge dari sesi-sesi sebelumnya dari para narasumber qualified. Jadi materinya tidak akan terlalu jauh dan terkesan tapi digabungkan dengan konteks kurikulum merdeka karena modul ajar itu memang ada acuannya mengacu ketiga kerangka dasar kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk berbagi share screen ya. Bismillah. Senang sekali banyak teman-teman saya di sini, ada Mbak Ismi, ada para narsum, hatur nuhun. Oke, kita mulai. Terlihat Bapak Ibu semuanya? Oke. Iya, saya mulai dengan judul Crafting Customized Learning Experience, Module Writing for Differentiated Instruction. Okay, so today's menus, the first one is module for differentiated instruction, what it is. And then the second one, how to design module based on students' needs. And then the third, resource to design module. Okay, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu, what comes to mind when you first hear the words module writing for differentiated instruction? Saya mau lihat nih di chatnya seperti apa. Mangga Bapak Ibu silakan. When you hear these kinds of words, so what comes to mind? Come on, I welcome you. Please share your thought to me. Ya, oke. Yap, ada yang bilang variasi teks yang harus dieksplor siswa, ada yang bilang lesson plan, iya. Oke, luar biasa. Very modul ajar Kurmer, oke, lesson plans and materials, method.
writing a reference book for students. Ini ada Nurul Aini Salatin nih, kalau nggak salah teman kuliah saya. Students need, oke, iya, luar biasa. Saya scroll ke bawah lagi ya. Iya, thank you very much for your response. Iya, betul. Jadi ada yang menggunakan modul aja. Oke, ada yang bilang variasi teks yang harus dieksplor siswa. Wah, terima kasih responnya semuanya. Ibu, tadi dengan keywords yang saya tampilkan dalam slide saya ya. Ada yang mengatakan modul ajar Kurmer. Yes, betul. Pasti Kak, misalnya mulai ingin menulis modul, pasti teknya itu, oh iya kurikulum merdeka ya. Terus ada variasi materi, ada variasi proses, ada variasi, oh iya ya, ke pembelajaran differentiation, ke pembelajaran diferensiasi. Iya, jadi Bapak Ibu, jadi yang saya berusaha ngelingkan di pertemuan ini, yaitu antara modul ajar, bagaimana mengakomodir pembelajaran diferensiasi di dalamnya. Nah, untuk ke modul ajar sendiri, tentunya dasar yang paling dasar adalah profil pelajar Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam capaian pembelajaran, yang kemudian kita analisis nantinya untuk menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah menjadi alur tujuan pembelajaran ini, kita itu melakukan assessment. Bisa assessment itu dilakukan di awal dari ATP, atau bisa juga setelahnya. Ini lebih ke fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya setelah analisis students needs ketahuan tuh kalau misalnya achievement siswa kita itu bervariasi dari low sampai higher gitu ya. Oh berarti ATP-nya harus ada bridging competence. Jadi ada kompetensi jembatan untuk ke kompetensi kunci yang akan dituju. Kalau ternyata mostly siswa kita itu adalah higher achiever gitu ya, berarti kita bisa menambahkan kompetensi pengayaan gitu. Nah, jadi memang Bapak Ibu semuanya bersumber dari pemetaan student needs. Student needs itu diantaranya ada readiness, ada interest, ada learning profile yang assessment itu sudah dibahas oleh Ibu Isri dan Ibu Sinta. Ibu Yanti tempo lalu gitu. Dan konsep tentang pembelajaran differentiated learning itu sendiri sudah dijelaskan oleh Ibu Pipit, yaitu menurut teori Tomlinson, teachers can differentiate content, process, product, learning environment based on the student needs to achieve the learning goal or learning aims. Oke, next, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang modul ajar di konteks kurikulum merdeka, ada 3 kerangka dasar yang harus dipegang oleh kita semua. Satu, struktur kurikulum. Kenapa kita harus mempelajari tentang struktur kurikulum sendiri? Karena kan dalam kurikulum merdeka itu ada 2 jenis pembelajaran. Ada intrakurikuler, yaitu pembelajaran di dalam kelas, ada kokurikuler, yaitu pembelajaran P5, project. Yang pembelajaran project itu mengambil rata-rata 1 JP dari pembelajaran kita. Kayak misalnya bahasa Inggris di SMP itu asalnya 4 JP, menjadi 3 JP, karena diambil 1 JP-nya untuk project. Sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi berkurang jamnya. Dengan kita menguasai struktur kurikulum, kita bisa melihat nih ya, materinya ada segini jumlahnya, alokasi waktu yang tersedia itu tinggal 108 JP per tahunnya. Jadi kita bisa dengan sangat akurat membaginya tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, yang harus diselesaikan sebelum belajar P5 jika P5-nya sistemnya blocking gitu ya. Kalau P5-nya sistemnya 1 hari di setiap minggunya, berarti kita berjalan beriringan dengan P5, tetapi tetap itu harus sesuai fase itu dialokasi waktu yang disediakan. Kerangka dasar yang kedua yang harus kita kuasai adalah capaian pembelajaran Bapak Ibu. Karena di capaian pembelajaran itu di dalamnya ya ada alasan kenapa kita itu harus belajar bahasa Inggris. Target kompetensi yang harus kita capai itu kemana? Pendekatan belajarnya itu harus menggunakan apa? Kemudian elemen-elemen yang harus sampai, elemen-elemen capaian pembelajarannya yang harus kita jabarkan lagi ke TP itu seperti apa? Nah, itu capaian pembelajaran ini memang harus betul-betul kita kuasai. Dan itu akan kita kuasai lebih dalam di pertemuan kali ini.
Dan yang lainnya adalah prinsip pembelajaran dan assessment. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini maksudnya curriculum structure di sini. Kita lihat di sini untuk SMP. Untuk SMP itu alokasi waktunya untuk bahasa Inggris menjadi 108 JP dengan asumsi 1 tahun 36 minggu. Kalau dibagi dua berarti kan 54 JP setiap semesternya. Alokasi proyeknya diambil 1 JP. Nah, dari sini kita harus betul-betul akurat membagi alokasi waktu untuk modul kita. Jangan sampai kita terlalu terlena. Dan materi esensial itu memang harus dalam satu fase itu gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bijak mengatur alokasi waktunya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya, dan ini prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajarannya itu tentunya sesuai tahap perkembangan, kemudian inspiratif, mengembangkan kompetensi dan karakter, relevan, dan berorientasi pada masa depan. Prinsip asesmennya terpadu dengan proses pembelajaran, diawali dengan asesmen diagnostik, kognitif atau non-kognitif, kemudian ongoing, kata Bu Isri kemarin, in the end of assessment sumatif, Bapak semuanya. Jadi assessment itu di awal mendiagnosa kebutuhan peserta didik, ongoing memberikan kita feedback untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih baik, dan di akhir itu sebagai bahan refleksi kita, apakah proses pembelajaran kita itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak, untuk tentunya menjadi perbaikan ke depannya. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kerangka yang ketiga adalah CP, ya, capaian pembelajaran. Bapak Ibu sudah ada dasar hukumnya ya, yaitu di nomor 33 HKR 2022. Jadi tentang CP ini. Kalau untuk SMP itu di halaman 173 ya Bapak Ibu ya. Nah, anak SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 itu nama fasenya adalah fase D. Namun Bapak Ibu, karena bahasa Inggris itu baru diperkenalkan saat-saat ini, gitu ya. Jadi untuk bisa masuk D, idealnya fase A, kelas 1, 2, bahasa Inggrisnya B, C itu sudah terlampaui. Tetapi ternyata fase D baru diperkenalkan ini, sementara siswa-siswa yang kemarin belum terima kurikulum mengaruh kepada kompetensi bahasa Inggrisnya itu sendiri, maka untuk masuk ke fase D ini harus dilakukan penyesuaian Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi ada beberapa penyesuaian, ada beberapa apa ya? Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga bisa masuk dengan fase D ini dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Jadi untuk fase D ini materi yang ada di pembelajaran ini berlaku 7 sampai 9. Hal ini berbeda dengan fase E di kelas 10 SMA. Kalau di fase E itu materinya itu ada sekitar 7 teks itu memang harus dihabiskan dalam fase E kelas 10 itu. Adapun dalam fase F itu bisa berbagi materinya. Sama dengan fase D yang berbagi di 3 jenjang, kalau fase F berbagi 2 jenjang itu, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Jadi seperti itu. Nah, ini bagian dalam dari capaian pembelajaran ini Bapak Ibu. Jangan sampai dokumen ini tidak pernah sama sekali kita buka. Mau misalnya judulnya, Bu, ini kan kurikulum Merdeka. Kalau awal itu kan masuknya Merdeka belajarnya ada di platform Merdeka Belajar. Ya udah aja adopsi, tapi Ibu, kerangka dasar itu tetap harus dipegang untuk apa? Untuk kita bisa duduk di fondasi yang jelas. Jadi ketika kita ngedownload modul ajar, kita tidak langsung mengunyahnya dan mengimplementasikannya tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan kita menguasai konsep dasar ini, maka kita bisa dengan tepat memodifikasi sesuai dengan konteks sekolah kita, Bapak Ibu. Ada rasional mata pelajaran, ini lebih ke latar belakang mata pelajaran itu, keterkaitan antara MAPEL dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita mau lihat karakter apa yang harus diimplementasikan, kita bisa melihat di rasional mata pelajaran. Untuk kemudian kita ngelihat ke materinya dan melihat ke kegiatan kelompoknya, baru kita simpulkan akan ada berapa dimensi yang akan kita angkat di pembelajaran kita ini. Kemudian ada tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran itu untuk bahasa Inggris tentunya untuk komunikasi efektif, untuk percaya diri, untuk punya kemampuan intercultural ya, untuk bernalar kritis. Karakteristik mata pelajaran itu lebih ke
memberikan deskripsi umum tentang elemen-elemen. Dan di elemen-elemen itu ada capaian dalam setiap fase, Bapak Ibu. Nah, ini saya harus agak pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Ini di sini masih bisa fokus? Coba, saya mau bertanya nih Bapak Ibu. Apa yang terbersit nih dalam pikiran Bapak Ibu semua ketika mendengar elemen capaian pembelajaran? Coba silahkan ditulis di chat box-nya. Mau nggak sebelum saya ngoceh panjang lebar? Silahkan. Oke. Yep. Bagus. Ada 3 pasang katanya. Baik. Lihat. Iya. Oke, material for every individual students worksheet, modul ajar kurmer, student worksheet. 6 skills, ada 3 pasang. 4 skill dalam bahasa. 6 skill. Iya. Oke, keterampilan berbahasa, materi dan kompetensi, skill berbahasa. Oke, reading, viewing, listening, speaking, writing, presenting, very good. Keterampilan bahasa. Oke, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris fase D itu memang capaian pembelajarannya dihadirkan untuk mengupgrade 6 kompetensi. Terima kasih responnya luar biasa, senang sekali saya, semangat sekali ya saya jadinya. Jadi ada elemen pertama, menyimak dipasangkan ke berbicara. Ada membaca dipasangkan ke memirsa gitu ya. Nah, kemudian ada menulis dipasangkan ke presentasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Iya, betul. 3 pasang. Oke, kita teruskan lagi ya Bapak Ibu ya. Iya, kita lihat lagi, karena saya akan menjelaskannya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Pelan, karena ini materi yang backbone nah, di fase D ini. Oke, kita lihat. Tadi betul dikatakan, ada 3, itu elemen menyimak, elemen membaca, memirsa, menulis, mempresentasikan. Yang harus Bapak Ibu analisis pertama kali ada ruang lingkup materinya, kayak berbicara. Ya. Pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan di berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, peserta didik memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi. Dari sini, Bapak Ibu, coba saya mau tahu kira-kira nih materinya apa nih? Di sini ruang lingkup materinya apa? Oke, Ibu Koyum SS hadir, siap Bu. Kira-kira nih ruang lingkup materinya apa? Ada yang punya bayangan? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Jadi ruang lingkup materinya adalah berinteraksi dan saling bertukar ide, itu 1. Cara membacanya untuk kelas 10 sama ya. Berinteraksi dan saling bertukar pengalaman, berinteraksi dan saling bertukar pendapat dan minat, itu 3. Berinteraksi dan saling bertukar pendapat dan pandangan, itu 4. Kemudian ide utama dan detail relevan dari diskusi. Itu. Nah, sekarang kalau elemen membaca seperti apa? Elemen membaca memirsa. Nah, itu dilihat tuh. Pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari kosakata familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik. Teks ini berbentuk cetak atau digital, diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Bapak Ibu, di elemen membaca memirsa ini udah terlihat teksnya, ruang lingkup materinya teks familiar, tidak familiar. Ya, ide utama, informasi spesifik. Teks visual, multimodal, Ibu Sri kalau pandangan tradisional itu mengatakan kalau multimodal itu lisan, tetapi konteks modern adalah konsep tradisional ditambahkan dengan simbol-simbol dan kegrafikaan. Nah, itu masuk ke sini di elemen membaca. Tetapi jenis-jenis teksnya ada, yaitu seperti narasi, deskripsi, prosedur gitu. Teks khusus diantaranya pesan singkat, iklan, dan teks otentik. Nah,
Itu ruang lingkup materinya Bapak Ibu. Sekarang untuk elemen menulis atau mempresentasikan. Untuk elemen menulis mempresentasikan itu harapannya di akhir peserta didik itu mampu mengkomunikasikan ide dan pengalaman ya melalui rangkaian perencanaan, menulis dan menyajikan teks informasi. Nah, ini adalah ruang lingkup materi. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena ini akan memberikan gambaran ke kita ketika akan menghadirkan materi yang tentunya ada keterkaitannya antara satu elemen dengan elemen yang kedua dan elemen yang ketiga. Misal, untuk berinteraksi dan saling bertukar pendapat dan pandangan, ya di listeningnya itu berarti kemungkinan bisa giving opinion, gitu kan? Giving opinion, kemudian giving opinionnya itu bisa ke sikap, ke sifat. Berarti ini relevan sama apa ya? Oh, itu ke teks deskripsi. Berarti nanti siswa didorong menulisnya itu ke teks deskripsi gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya saling bertukar ide, oh kalau saling bertukar ide mah mungkin ke agreement disagreement ya, seperti itu. Atau ke sharing ideas ya, gitu. Sharing ideas ketika akan pergi atau memberikan solusi untuk apa gitu kan ya. Kalau berbagi pengalaman itu kemana ya? Oh, kalau berbagi pengalaman itu bisa juga itu recount, tapi karena di awalnya ada berinteraksi dan saling bertukar, berarti kan konsepnya percakapan ya untuk semuanya, seperti itu. Nah, kemudian jadi dari kita memahami ruang lingkup materi ini, kita bisa tahu, oh dalam listening ini, untuk ekspresi ini, itu punya keterkaitan dengan teks yang mana di elemen lain itu. Jadi memang diharapkan itu penjabarannya dalam satu payung gitu Bapak Ibu. Kemudian kita bahas ya. Nah, ini misal. Nah, tadi kan ruang lingkup berarti dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, dan pandangan. Ya. Nah, itu di tujuan pembelajarannya berarti menggunakan satu, kita cari kompetensinya. Kata yang menjabarkan kompetensi itu adalah kata menggunakan dan memahami, yang saya tandain biru. Berarti peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar pendapat dan pandangan. Ya, yang kedua, peserta didik memahami ide utama dan detail yang relevan. Kita kasih kode, Bapak Ibu. Kodenya, oh ini kalau saling bertukar pendapat dan pandangan, ini kayaknya akan saya jelaskan di awal lah. Berarti kasih kode A1.1. Jadi A di kelas 1, di unit 1. A1.2. Tetapi kalau melihat dari tujuan pembelajaran ini, kompetensinya yang paling mudah adalah memahami ide utama dulu, maka bisa digeser di bagian ATP alurnya. Saya mau ngajarin 1.2 dulu, baru 1.1 dengan pertimbangan mudah ke susah. Karena kan di fase akhir itu mereka harus menggunakan bahasa Inggris, itu kan kompleksitasnya lebih tinggi. Jadi A1.2, A1.1 diajarkannya di mana? Di kelas 7 misalnya. Nah, kalau misalnya berinteraksi dan saling bertukar pengalaman, aduh saya kayaknya mau ngajarinnya di kelas 2. Jadi ditulis A.2 di unit 1. Nah, tapi kayaknya yang bawah itu lebih mudah ditarik ke atas. Nah, alur mengatur susunan tujuan pembelajaran ada dari mudah ke susah, dari deduktif ke induktif, atau dari tahapan prosedural atau tahapan hierarki. Itu adalah cara-cara dalam menjabarkan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu kemudian ini contoh saja ya. Kemudian kita ke membaca. Nah, membaca itu teksnya macam-macam nih. Nah, tadi udah ketahuan tuh ruang lingkup materinya, kompetensinya yang dibirukan. Saya breakdown tuh satu-satu. Setelah di breakdown, B1 membaca yang dibirukan ya, kompetensi awal yang pertama. Breakdown kedua mencari dan mengevaluasi. Breakdown ketiga terus sampai bawah. Kemudian saya perkira mana yang lebih mudah. Jadi akhirnya saya atur ulang gitu alur tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Nantinya, nah ini elemen menulis.
Kalau elemen menulis itu kan di akhir mereka diminta mengkomunikasikan, tetapi kemudian sebelum mengkomunikasikan mereka harus dipandu dulu untuk merancang ide gagasannya. Berarti yang paling mudah dulu tarik ke atas, kita mandu siswa untuk melakukan perencanaan, menulis dan menyajikan, baru masuk ke mengkomunikasikan. Udah tuh. Kalau udah, kita masukkan ke alurnya. Nah, kita harus tahu di capaian pembelajaran itu, pendekatan pembelajaran yang harus diberikan adalah genre-based approach. Kalau genre-based approach itu kan ada 4 tahap ya, ada building knowledge of the text, ada modeling of the text gitu kan, ada joint construction of the text, ada individual construction of the text. Nah, jadi kita perkirakan, oh, building knowledge of the text itu lebih ke menstimulasi pengetahuan dan menghadirkan atau memperkenalkan topik yang akan diajarkan. Wah, itu akan di awal-awal saja, stimulasinya pakai gambar dan pakai guided question. Boleh di awal. Nah, modeling of the text-nya, saya mau yang tadi, listening yang tadi, yang A1.2 dulu, yang mengidentifikasi ide utama setelah teks diperdengarkan. Ya, baru ada tahapan-tahapan ke mereka bisa menceritakan kembali atau mengkomunikasikan secara efektif, yaitu A1.1 tentang apa yang sudah diperdengarkan. Nah, langsung bagi-bagi tuh waktunya. Di TPA 1.2 berapa menit, berapa JP, di A1.1 berapa gitu. Terus masuk ke tahap berikutnya, tujuan pembelajaran B1, 2, B3, 5 gitu. Yang tadi yang diurutkan ulang ya, kalau nggak salah bukan B1, 2, maaf. B2, 3, 4, terus 5, 1, mohon maaf. Nah, ini ditetapkan lagi MOT, karena listening sama reading itu bisa menjadi modeling of the text bagi siswa untuk mengenal teks deskriptif misalnya. Nah, baru masuk ke GCOT, tujuan pembelajaran yang mana, terus ICOT, dan seterusnya hingga akhir fase. Itu alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu semuanya. Nah, ada lagi cara lain. Cara lain. Ketika kita menjabarkan TP, cara ini itu biasa digunakan oleh kelas yang satu fasenya itu ada 2 kelas, ada 3 kelas, kayak misalnya kelas 11, 12 gitu ya. Kelas 11 dan kelas 12. Kelas SMP kelas 1 sampai kelas 3. Jadi TP-nya di breakdown dulu semuanya per elemen. Pilih nih ATP-nya untuk diajarkan di kelas 10 yang mana misalnya. Di kelas 11 yang mana. Nah, level alur TP yang belum diajarkan di kelas 11 itu bisa kemudian diajarkan di kelas berikutnya. Jadi ada 2 kemungkinan. Si materi yang capaian pembelajaran itu misalnya ada 8 dalam 2 jenjang ya. Itu bisa dibagi 4-4 atau bisa juga misalnya yang dihadirkan itu misalnya 5, tetapi ada TP yang tidak sempat dijelaskan dan perlu pendalaman. Nah, itu bisa diperkenalkan lagi di level berikutnya. Itulah kenapa jangan kaget jika di bahasa Inggris lanjutan di kelas 11, 12 misalnya, kok di kelas 11 itu hanya ada TP-nya ada itu, tetapi kemudian diulang lagi di kelas 12, bisa saja itu karena pertimbangan perlunya pendalaman yang belum sempat didalami di kelas 11. Jadi ada TP yang belum dicapai. Karena bagaimanapun semua TP itu harus selesai dikejar dalam satu fase itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, karena ada yang seperti ini ya, jadi ada beberapa jenjang kelas itu dikategorikan dalam satu fase, maka tanggung jawab penjabaran ATP itu adalah tanggung jawab semua guru di semua jenjang itu. Nah, setelah ketahuan tuh ATP-nya, setelah ketahuan ATP-nya, saya break dulu, mudah-mudahan masih ada waktu, biar fokus semuanya, nggak ngantuk Bapak Ibu semuanya? Ya, nah, Tidak, insya Allah iya, tidak. masih bisa dipahami karena materinya agak berat dan harus dalam 30 menit, 30 menit. Iya, ketika membuat ATP, apakah kita bebas untuk tidak semua materi dipakai? Materi esensial dalam capaian pembelajaran Bapak Ibu itu harus dituntaskan dalam satu fase itu. Jika kemudian tidak ingin dipakai misalnya di kelas 7,
Bapak Ibu bisa memakainya di kelas 8, asal koordinasi aja sama gurunya, atau di kelas 9 seperti itu. Nah, lalu bagaimana dapat memastikan ATP yang tidak dipakai disetujui oleh sekolah? Nah, Bapak Ibu, TP itu harus dikejar dalam satu fase. Makanya tim perumusnya itu harus semua, kalau SMP fase D, berarti harus semua guru dalam SMP itu Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada penumpukan materi yang diajarkan, tidak akan ada juga materi yang terlewat untuk tidak diajarkan. Begitupun untuk konteks kelas 11 dan kelas 12 yang 2 jenjang dalam satu fase. Kalau untuk kelas 10 itu semua materi esensialnya harus dihabiskan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke slide. Sekarang udah di-setting tuh, udah ketahuan tuh kebutuhan peserta didiknya ya. Udah ketahuan juga ATP-nya, alurnya yang akan diajarkan. Nah, tinggal kita menjabarkan aktivitas-aktivitas pembelajaran, penyajian materi, ya, kemudian asesmennya dan lingkungan belajarnya sesuai konteks yang berdiferensiasi, karena prinsip pembelajaran kurikulum merdeka adalah berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ya, nah mari kita teruskan Bapak Ibu. Bismillah lagi. Nah, kita merecall aja ya. Kemarin tuh di pertemuan pertama sama Bu Pipit itu dikatakan kalau misalnya in designing differentiate instruction, the first thing that we have to do is to get to know all the students' needs. Surely by giving pre-assessment like survey of learning styles, questionnaire, KYL chart, mind mapping, etc. And then based on the needs analysis, teachers can differentiate content, process, product, and learning environment. This is based on the theory of Tomlinson. Okay, and then, okay, how we can differentiate the content? Surely by provide multimodal text. Multimodal text itu sudah dijelaskan sama Bunda Ati dan Bu Isri, tentunya menggunakan lebih dari 2 moda. Makanya namanya menjadi multimodal text. Kemudian ada provide content scaffolding. Jadi Bapak Ibu ketika needs analysis itu diketahui masih ada yang low achiever, maka kita perlu melakukan content scaffolding. Misalnya minta mereka berbicara di depan umum. Kita bisa bikin kontennya itu ada tahapan-tahapannya sehingga dia bisa mandiri. Misalnya kita kasih satu kartu yang di dalamnya ngasih contoh cara memperkenalkan diri, tapi atas nama orang lain, atas nama orang kedua, atas nama orang ketiga, baru kemudian kita kasih kartu kosong ke dia untuk ngisi pakai identitasnya, dan dia menjelaskan dengan sederhana versinya setelah melewati tahapan amati tiru, dan dia modifikasi sesuai dengan konteks dia. Kemudian kita bisa minta dia kemudian untuk mempresentasikannya. Jadi itu content scaffolding. Jadi bisa untuk meningkatkan percaya diri siswa. Kemudian provide multimedia to support explanation. Nah, ini proses differentiation menarik sekali. Ini juga saya dapat dari Ibu Pipit ya. Saya hanya nge-recall saja. Jadi kita bisa menggunakan teknik pair and group work lewat think, pair, and share, double think, pair, share, kemudian mingle, think, pair, share ya. Atau kita bisa pakai teacher-led activities dengan memvariasikan jenis pertanyaan ya, yang bisa boost mereka to think critically, dan pertanyaan yang bisa stimulate them to describe something. Dan kemudian kita juga ngasih waktu yang lebih lama untuk mereka bisa menjawab, karena ternyata ngasih waktu yang lebih lama untuk mereka bisa menjawab itu menjadi peluang to get more and better answers to all questions. Nah, proses differentiation bisa juga kita memvariasikan learning process. Nah, sekarang itu di guru penggerak itu digembor-gemborkan tentang learning styles or students readiness ya. Kalau student readiness itu bisa lewat assessment di awal ya. Assessment di awal bisa pakai pretest, pakai G-form, bisa pakai quizzes, bisa juga pakai survei, bisa juga pakai wawancara biasa gitu ya. Nah, kalau learning styles kan memang misalnya ada
ada alat manualnya, ada alat sederhananya, sampai yang paling kompleksnya. Nah, setelah dapat nih learning stylus ini, dikasih tahu dong sama Bu Ima. Jadi setelah kita tahu ada visual learners, auditory, kinesthetic learners, tactile learners, disinilah kita harus memvariasikan proses. Yang kalau lumrahnya, kalau di Amerika sana pakai sistem rotation model, ya, station rotation model kalau nggak salah. Ini juga dilakukan untuk konsep hybrid, di mana misalnya siswa yang sukanya auditory, dia mendengarkan, yang tactile dia dikasih headphone sambil mencatat, yang visual dia lihat video, yang kinestetik dia biasanya bermain role play misalnya seperti itu ya. Nah, bisa juga kalau misalnya kita tidak mengkondisikan posisi tempat duduknya, kita bisa juga menghadirkan variasi kegiatan pembelajaran yang beragam gitu. Jadi nggak hanya ceramah saja, dari ceramah menampilkan video, dari video mengundang mereka untuk belajar atau bekerja berpasangan, atau terus kemudian berdiskusi, kemudian presentasi. Nah, kemudian ada assessment differentiation. Ini Bu Ima mengatakan students demonstrate their knowledge, in which students are allowed to choose assessment method based on their comfort zone, yeah, for the same material. For example, they may choose to write a text or paragraph, create a poster, give presentation, or do a demonstration. Nah, the fourth one adalah learning environment differentiation. Ibu Ima mengatakan, does the student needs more ICT, more social interaction, more quiet time? Dari pertanyaan ini, kita ketemu jawabannya, itu kita akan mendorong kita mengkondisikan learning environment itu seperti apa, atau kita bisa men-setting tempat duduknya seperti yang ditunjukkan ini berdasarkan pemaparan Ibu Ima. Nah, ketika kita udah punya gambaran nih, materi yang akan kita kasihnya apa nih di LKPD? Materinya berarti harus beragam ya, harus ada scaffolding ya, gitu. Atau bahkan sebelum masuk ke while activity, kita harus ada pre-activity dulu, di mana siswa mencerna kata-kata sulit supaya mereka bisa memahami lebih. Nah, itu juga masuknya content differentiation. Terus prosesnya ya, saya harus beragam ya di kegiatan pembelajaran. Nah, di assessment juga, di learning environment juga. Nah, itu harus sinkron si kegiatan pembelajaran itu dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, begitupun assessment. Jadi, prinsip modul ajar adalah adanya keselarasan. Jangan sampai tujuan pembelajarannya mau mencapai ini, kegiatan pembelajarannya nggak mencapai ke situ, LKPD-nya nggak menusuk ke situ, si assessment-nya tidak mengukur itu. Jadinya to the right, to the left, jaka sembung, tidak nyambung, Bapak Ibu. Nah, jadi harus sangat diperhatikan. Adapun komponen modul ajar idealnya seperti ini, tapi sebetulnya ada komponen minimalnya Bapak Ibu. Jadi ada informasi umum kayak identitas sekolah, kompetensi awal itu, kompetensi siswa sebelum mendapatkan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dimensi yang akan ditingkatkannya apa, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran apa, target peserta didik ini yang banyak membingungkan banyak orang. Jika Bapak Ibu dalam satu kelas itu siswanya itu normal semua, maka tulislah target peserta didiknya itu regular student atau peserta didik reguler. Jika ada siswa yang cerdas istimewa atau slow learner, maka tambahkan. Model pembelajaran yang diberikan, kita harus mengacu dulu capaian pembelajaran. Itu pendekatan pembelajaran yang disarankannya itu adalah GBA. Maka jika ingin mengimplementasikan model pembelajaran, yang lain itu tentunya harus terintegrasi dengan konsep GBA ini, misalnya cooperative learning, ya. Komponen inti tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah atur alurnya itu dipindahkan ke sini. Pemahaman bermakna adalah kemampuan yang diekspektasi akan dimiliki oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan untuk merecall pengetahuan peserta didik, kemudian memperkenalkan topik yang akan diberikan. Persiapan pembelajaran itu tahapannya apa aja dirinci di situ Bapak Ibu. Nah, belajar hati-hati Bapak Ibu. Di ini harus terlihat sekali diferensiasi instruction-nya. Itu pun pada assessment, begitu ada pengayaan dan remedial. Nah, ada kegiatan di lampirannya ada LKPD, bahan bacaan guru, data didik, dan kemudian glosarium. Nah, Bapak Ibu, tapi itu tuh tidak wajib di semuanya komponen. Jadi ada komponen misalnya ya pembelajaran asesmen dan
gitu ya Bapak ya. Nah, jadi, jangan pusing-pusing. Ini harus banget, jadi langsung blocking gitu. Terus nggak bisa itu. Ya. Maaf Ibu Suningsih, ke mute mungkin ya Bu. Mungkin bisa di unmute dulu Ibu Suningsih. Ya. Ya. Oke. Bisa diteruskan Bu Vika? Oh sudah, baiklah. Iya. Terima kasih banyak. Sepertinya Waktunya ya berapa menit lagi? masih ada 2 menit lagi Ibu. Masih ada 2 yang menit mau lagi. dijelaskan? Saya Iya. mau memperlihatkan betapa britishcouncil.org itu resource yang paling baik untuk menyusun modul, boleh? Oh boleh sekali Ibu. Sangat Oke. bersilakan. Bapak Ibu, ini saya dapat dari kawan baik saya, namanya Ibu Susanti. Saya baru dapat kemarin. Nah, ini adalah contoh di mana teknologi bisa diintegrasikan dan sangat memudahkan pekerjaan dan bisa mendorong fleksibilitas belajar ya. Bapak Ibu pelajari di YouTube itu hyperlink dalam Word. Jadi ini fase-fase belajarnya itu betul-betul bisa terlihat. Misalnya kita klik ini amazing fact ya, ini langsung tersambung. Bapak Ibu, saya itu dari dulu selalu menggunakan materi-materi dari British Council ini karena memang tahapannya jelas gitu. Jadi misal kita klik dulu ya skills-nya misalnya ya. Nah skills-nya kita mau apa? Mau ke listening nah klik listeningnya. Listeningnya mau level apa? Nah kalau anak SMP saya tadi nyari-nyari ya Bapak Ibu, percaya nggak tadi saya bikin modul hanya 1 jam saja dari sini, karena memang sangat bagus sekali. Nah tahapan juga sudah bagus, jadi dia itu misalnya di A1 listening ya. Nah describing people misalnya, karena saya tadi pakai materi deskriptif ya Bapak Ibu, ini bisa listeningnya juga sesuai dengan karakteristik peserta didik ini menurut saya. Jadi dia itu ada pre-activity, cuman bahasanya di sini ada preparation, terus ada quality, di sini listeningnya diperdengarkan, tidak dalam waktu yang lama juga, ada transkripnya juga, terus kemudian ada check understanding dalam bentuk multiple choice, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di kelas 10 itu kan di SD-nya itu belum diajarin bahasa Inggris ya. Nah, kita berarti perlu banyak resource, baik dalam grammar-nya gitu ya, baik dalam pronunciation-nya, baik dalam vocabulary-nya gitu ya. Nah, kita bisa tarik gitu skill-skill yang sama, similar, di listening, di reading, di vocabulary, di semuanya menjadi satu paket modul yang kalau kita gunakan model hyperlink dalam Word ini, itu kita akan mendapatkan modul dalam 1 lembar dan RPP-nya dalam beberapa lembar juga. Ini saya kasih lihat tadi RPP yang saya buat dalam waktu 1 jam, Bapak Ibu. Ya, saya antung ini. Belum saya Enggak, buka. silahkan Bu. Dan tadi kemungkinan 2 pertanyaan sudah dijawab ya Bu ya. Sudah. Ya. Bentar ya, saya bagi dulu. Ya. Wait. Iya. Ini makasih nih Bapak Ibu yang masih bertahan. Pasti pada pulang kerja ya. Makasih. Ada 127. Sebentar. Ini saya agak kesulitan dalam proses membuka. Udah ketemu. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi saya mengcombine materi dari British Council ini tadi. Udah terlihat Bapak Ibu? Nah, Ya, sudah. untuk kelas 7,
Kelas 7 itu karena memang bahasa Sudah. Inggris itu belum diperkenalkan di SD-nya, gitu ya. Ada yang belum diperkenalkan, ada yang sudah. Maka saya bikin bridging activities ya, bridging activities. Karena menurut saya dia belum bisa mendeskripsikan orang lain kalau belum memahami tentang pronoun gitu kan, kalau belum memahami tentang apa bagaimana efektif gitu. Jadi saya bangun materi bridging competence-nya dulu lewat speaking, lewat arrange jump dialogue, kemudian dalam pair dan diskusi untuk bisa berbicara. Nah, baru kemudian saya masuk nih ke intinya, describing people. Nah, building knowledge of the field-nya dengan saya menghadirkan satu gambar dan beberapa pertanyaan pemantik. Nah, kemudian listening, speaking. Jadi Bapak Ibu, ketika menulis di modul ajar itu harus berpasangan ya, listening, speaking. Ini saya menggunakan materi di British Council, preparation-nya. Jadi ada bentuk tertulisnya, jadi saya cuma copy paste Bapak Ibu, kemudian menjodohkan. Kenapa pre-listening itu penting? Karena untuk menguatkan pemahaman atas kata-kata sulit yang dia akan dapatkan di while listening activity. Nah, kemudian aktivitas di while listening-nya juga kan bervariasi. Ada audionya, kemudian ada discussion-nya di sini untuk mendorong ke berbicara. Jadi seperti itu. Untuk skill-skill yang lain, modeling, jadi BKOF dan modeling of the text di listening speaking. Modeling of the text di reading viewing. Yang dimaksud dengan, kalau reading Bapak Ibu sudah tahu ya, jadi Bapak Ibu ketika menghadirkan reading dalam modul ajar, itu baiknya diperkenalkan dengan generic structure-nya. Kemudian viewing itu seperti apa? Jadi viewing itu seperti ini misalnya. Jadi dia mengolah informasi dari gambar, dari visual, sehingga di sini diperoleh informasi yang dia bisa cerna gitu ya, seperti itu. Kemudian writing presentingnya saya bagi jadi dua kegiatan, kegiatan kelompok lewat joint construction of the text. Tentunya ada fase-fasenya Bapak Ibu. Jadi karena di CP itu dikatakan dalam menulis itu harus ada proses perencanaan, harus ada proses menulis, harus ada proses apa. Jadi saya membaginya menjadi generating ideas, organizing ideas into simple sentence, baru ke drafting, setelah drafting baru ke writing. Begitupun pada individual construction of the text seperti itu. Jadi memang keberadaan British Council.org ini memang ini bukan karena saya mempromosikan, bahkan dari sebelum kelas kreatif terlibat tadi project, kalau nggak salah saya pernah jadi narasumber IKM, saya menghadirkan website ini sebagai tools yang memang saya pakai dari sejak dulu gitu. Dulu itu saya pernah berbagi tentang teaching English apa gitu. Dan saya menghadirkan banyak website yang saya gunakan sebagai resource untuk belajar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, contoh-contoh modulnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Fika, hatur nuhun. Baik, terima kasih Bu Sunengsi. Wah, materinya betul bagus sekali. Saya setuju dengan Ibu Merita Lestari. Bagus sekali materi hari ini ya. Saya sependapat Ibu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sudah dijawab ya Ibu. Namun kita masih ada waktu sekitar 15 menit saja karena tadi Ibu Sunengsi sudah berbagi sumber yang sangat berguna dan ini banyak sekali yang berminat. Ibu mungkin bisa dibagikan linknya untuk ke resource tersebut, terutama ada yang minta satu contoh modul ajar. Ya, saya juga tertarik, saya juga mau Ibu. Oke. Kemudian di sini ada juga pertanyaan Ibu Grace. Apakah sudah terjawab, Bu Sunengsi? Yang mana ya? Berarti satu fase tidak ada materi yang dikurangi ya, tetap merujuk standar perundangan CP. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Sudah Jadi satu fase itu memang harus tuntas si materi esensialnya itu, jangan sampai ada yang tertinggal seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Grace. Ya, Ibu Wina, terima kasih. Katanya presentation is very insightful, setuju sekali. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Kita masih ada waktu sebelum kita semua foto bersama. Dipersiapkan dulu untuk bersiap di depan kamera, semuanya on camera.
foto bersama. Namun sebelum itu, untuk yang mau bertanya silahkan. Sepertinya Ibu Sunarmi sudah mengangkat tangan. Silahkan Ibu Sunarmi untuk unmute, ya, on mic ya Ibu. Silahkan Ibu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Moderator. Ibu Sunangsih. Ibu Sunangsih, saya mau tanya ya. Halo? Baik, Ya. Ibu silahkan bertanya. Ya. Saya Oh bantu ya, Ibu. catatnya. Sepertinya Ya, lagging ini Ibu Sunarmi. ya. Silakan Ibu. Ya. Agak nge-lag sedikit ya. Iya. Ibu tadi udah menceritakan panjang lebar banget nih tentang multimodal, kemudian elemen-elemennya itu kan tadi ada 6 ya Bu ya yang dipasang-pasangkan. Nah, kalau yang di ATP Ibu tadi menerangkan yang di ATP ya, ATP itu yang dipasang-pasangkan ya Bu Sunengsih ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran yang apa ya, final atau overall. Berarti maksudnya gini, itu adalah tujuan pembelajar akhir yang siswa harus bisa kuasai, seperti misalnya bertukar informasi, kemudian mengutarakan atau mengekspresikan ide atau gagasan atau apa. Itu kan tujuan akhirnya, jadi overnya. Tapi di dalam mencapai itu kan kita mesti ada bridging-nya nih, ada bridging-nya, ada scaffolding-nya gitu kan. Jadi materi esensial apa sih yang bisa menunjang dia siswa itu mampu melakukan monolog, mampu melakukan bertukar informasi dengan temannya. Berarti maksudnya gini, setiap bahan ajar atau bridging atau scaffolding yang kita sampaikan per hari kepada siswa itu akan membuat tujuan tersendiri kan Bu, tidak sama dengan itu gitu kan. Tergantung hari ini misalnya personal pronoun, berarti kan kita meminta siswa untuk bisa mampu menggunakan personal pronoun dalam kalimat gitu. Begitu kan Bu atau gimana? Betul. Ini pemahaman saya nih, benar apa enggak nih ya? Kita menafsirkan CP. Pertama, menarik langsung dari CP ya. Kayak tadi saya langsung ambil menggunakan. Tapi di situ ada memahami ide utama. Saya pas dua ya, TP-nya itu. Tetapi kayaknya memang siswa harus didorong dulu memahami ide utama. Tarik ke atas, baru menggunakan komunikasi di bawah. Tapi ada cara juga, yaitu mengidentifikasi dan mengidentifikasi ruang lingkup materi. Kompetensi kuncinya mana? Di mana? Oh, di memahami. Memahami itu dalam CP itu high order thinking ya, Bapak Ibu jangan terjebak loh. Memahaminya yang di CP itu masuknya hot gitu ya. Nah, siswa saya itu nggak bisa langsung ke tahap hot itu. Kita boleh menyelipkan bridging competencies. Ya, jadi sehingga siswa bisa sampai ke kompetensi kunci. Atau kalau siswa kunci dan kita tambah. Cara ketiga adalah CP lintas elemen yang ketiga. Jika ada keterkaitan lintas elemen itu, atau misalnya listening sama reading itu tujuan akhirnya sama-sama ke memahami misalnya. Nah, berarti bisa itu menafsirkan CP lintas elemen seperti itu. Betul sekali pemahaman Bu Sunarmi. Jadi sepertinya membeku ya. Free Ibu Sunengsih lag ya. Oke. Lag lagi. Iya. Baiklah, sambil menunggu jawaban selanjutnya ya, Ibu Sunarmi, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan berikut. Ke Bapak. Bu Sunengsih sudah kembali. Maaf, Ibu mungkin bisa diulangi kembali jawabannya karena tadi nge-lag. Jadi tadi 3 cara menafsirkan CP. Bisa langsung ditarik katanya, kompetensinya dari CP langsung. Kayak tadi saya langsung menggunakan kata menggunakan. Saya langsung pakai kata memahami. Kemudian saya pilih mana yang lebih mudah duluan. Memahami dulu baru ke menggunakan. Tetapi bisa juga pakai cara yang kedua. Kita mengidentifikasi kompetensi. Kemudian kita mengidentifikasi ruang lingkup materi. Identifikasi
kompetensinya, kalau student needs kita itu potensi sasaran. Betul seperti yang dikatakan Bu Sunarmi. Cara yang ketiga adalah menerjemahkan CP lintas elemen jika ada kesamaan atau benang merah di antara elemen itu. Seperti itu Bu Vika. Jadi setiap sekolah pasti akan beda-beda TP-nya karena student needs setiap konteks sekolah itu beda-beda. Gitu ya. Ada yang lebih menggunakan bridging, ada yang saya mah mau langsung aja dari CP gitu, tetapi dengan catatan di tahap konten proses itu assessment ada scaffoldingnya seperti itu. Jadi itu bisa gimana guru sebagai peracik utama pembelajaran itu memiliki peran penting di sini. Hatur nuhun Bu Sunarmi, hatur nuhun. Iya, Baik. makasih Bu Sunungsi. Tapi mungkin gini Bu ya, kalau misalnya mungkin per kelas beda. Ada kelas yang memang rata-rata tuh high achiever. Kalau achiever berarti tembak langsung aja gitu ya. Bisa. Untuk apa TP yang TP utamanya gitu kan? Iya, luar nih, dia masih rajin nih. Maaf Ibu, makasih Ibu. Aduh, belajar Itu banget ini dari Ibu. area eksekutor, area eksekusinya Bu Sunarmi yang luar biasa. Yaitu Bu Vika. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Suningsi. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sunarmi. Masih ada sekitar 6 menit lagi. Silakan Pak Eka dengan pertanyaannya, mangga di-unmute. Iya, iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Suningsi. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang sangat kebetulan ditunggu-tunggu. Ya, soalnya memang sedang membuat apa namanya modul ajar juga di sekolah. Cuma mungkin ini karena kita sedang melakukan juga proses pembuatannya, sepertinya agak sedikit terlambat ya kalau sekarang gitu. Tapi kebetulan IHT-nya juga baru selesai kemarin-kemarin, makanya ini ada sedikit trouble Bu. Gini, karena saya juga belum menganalisa secara detail itu, jadi langsung ke Ibu, barangkali sudah duluan menganalisa apakah ada kesamaan antara CP di kurikulum Merdeka dengan KIKD di kurikulum 13. Soalnya begini, kita kan masih adaptasi ya Bu ya. Bagaimana kalau seandainya kita membuat administrasi memang sudah menggunakan istilah-istilah yang baru karena sedang adaptasi dan belajar, tetapi materi yang diajarkan kita itu masih mengambil atau mengacu kepada kurikulum 2013. Kira-kira kalau begitu, apakah bagaimana menurut pendapat Ibu gitu? Apakah itu sebuah hal yang diperbolehkan atau sebaiknya bagaimana? Langsung jawab aja nih Bu Vika. Ya, bismillah ya. Bapak, tadi kan saya udah ngasih tahu ya struktur kurikulum Merdeka itu untuk intra itu menjadi lebih sedikit. Jadi materinya sederhana, materinya lebih simpel. KIKD sudah tidak ada lagi, dilebur menjadi capaian pembelajaran hanya satu paragraf sederhana. Di dalamnya ada materi, ada ruang lingkup materi, ada kompetensi kognitif yang harus dicapai, ada keterampilan yang harus dicapai, ada sikap. Dan tentunya jika dibandingkan dengan KIKD yang 2013 itu berarti sangat jauh perbedaannya karena materi-materi yang dihadirkannya pun jadi beda gitu. Jadi saran saya ya Pak ya, jika misalnya Pak gunakan materi yang diberikan itu juga atau download dari platform Merdeka Mengaji ditambahkan dengan aktivitas-aktivitas yang dihadirkan di British Council juga itu bisa bantu gitu ya seperti itu. Jadi kita amati, kita tiru modifikasi kita saat ini Bapak ya. Tetapi untuk kembali lagi ke masa kurikulum 2013 sebaiknya jangan Bapak karena banyak perbedaannya. Iya, seperti itu gitu ya. Jadi berbeda seperti itu. Atau nuhun. Baik. Siap, baik Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Eka dengan pertanyaannya juga Ibu Sunengsi untuk penjelasannya. Sepertinya waktunya sudah hampir habis, 3 menit lagi. Mungkin akan kita gunakan untuk sesi foto Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah ya, sebelum saya tutup, mungkin semuanya bisa dipersiapkan dulu kameranya, terlihat di layar. Kita mulai foto saja dulu ya. Masih. Oke, baik kita foto saja ya. Untuk layar pertama, mangga disiapkan semuanya senyum yang paling the best untuk sore ini. Tahu dengan kelelahannya, dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan masih dengan ceria mengikuti webinar ini. Ya, ini layar ke-1. Layar kedua, terima kasih Bapak Ibu sudah membuka layarnya. Saya sudah bisa melihat wajah-wajah yang begitu semangat, guru-guru hebat. Sebentar sekali lagi. Oke. Untuk masih layar kedua, saya sekali lagi. Oke. Bentar, ini masih agak loading. Untuk layar ketiga, saya punya 5 layar di sini. Ini layar ketiga masih dibuka karena layar ya. Mohon diperhatikan sahabatnya Bapak Ibu. Ini lihat dulu. Kebetulan tidak ada yang buka kamera ya, yang layar keempat. Layar kelima juga. Oke, tidak apa-apa. Saya foto dulu sebentar. Untuk daftar absen sudah bisa dilihat di kolom chat. Silahkan boleh diklik saja linknya. Nah, satu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, semuanya terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya juga. Seperti yang dikatakan tadi oleh si ketika kita akan membuat modul ajar, tentunya kita harus berfokus pada beberapa prinsip ya, berdasarkan prinsip-prinsip sehingga kita dapat mencapai sasaran, tepat sasaran pada siswa dan hasilnya bisa sesuai harapan. Amin, insya Allah. Untuk lainnya jika tidak ada tambahan atau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup WA. Kemudian kepada Ibu Sunengsi banyak sekali yang meminta materi dan contoh modul ajar tadi karena akan sangat bermanfaat. Mungkin nanti Ibu Sunengsi akan membagikannya melalui grup WA juga. Terima kasih kepada semuanya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih semua. Terima kasih Pak Ibu. Sama. Terima kasih Bu Sunengsi, Bu Vika. Iya, sami-sami Pak Eka, nuhun. Makasih. Dan yang lainnya. Apa?